Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Erene Petresia Pelokila, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Kupang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LTPK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 2 dengan kompetensi dasar 4.2, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah semua sehat? Sehat, Bu. Ya, puji syukur alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat. Dan mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, salah seorang dari kalian memimpin kita di dalam doa. Silakan. Teman-teman dan ibu guru sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan. Masih berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, luar biasa. Jadi kehadiran kalian setiap hari seperti ini harus terus dipertahankan ya. Ya, karena ini sangat baik untuk masa depan kalian. Semakin giat untuk belajar, memberikan diri untuk terus belajar giat di sekolah, maka dapat dipastikan bahwa masa depan kalian juga akan cerah. Ya, jadi baik anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang teks prosedur ya. Dari minggu lalu kita belajar tentang teks prosedur. Nah, yang perlu diperhatikan dari pertemuan kita hari ini yaitu kompetensi dasar ya. Yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Yang berikut tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menyusun teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Ya, jadi baik anak-anak, ketika melihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini, manfaat yang akan kalian dapati setelah mempelajari pelajaran hari ini bersama dengan Ibu, kalian yang pertama, kalian dapat memahami jenis-jenis dari teks prosedur. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah setelah kalian memahami jenis-jenis teks prosedur, diharapkan kalian dapat mengembangkan ide dan gagasan kalian dalam menulis sebuah teks prosedur. Apakah sampai di sini sudah paham? Baik, terima kasih. Kali lalu, ya, coba kamu. Kalau kita belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Ya, minggu lalu itu kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada berapa struktur dalam teks prosedur?
Indikatif. Yang kedua, ya menggunakan kalimat deklaratif atau pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Dan yang terakhir, menggunakan kata konjungsi temporal. Siapa yang dapat memberikan contoh kalimat imperatif? Ya, silakan. Contohnya tuang air ke dalam wadah sebanyak 300. Ya, tuanglah air ke dalam wadah. Jadi di situ ada kata tuanglah, itu ada kalimat perintah ditandai dengan partikel lah. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi itu buah dari semangat belajar, harus terus belajar. Apa yang disampaikan minggu lalu kalian sudah ingat sampai hari ini, dan kita akan melanjutkan materi kita hari ini terkait dengan mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan analisis isi, struktur, dan kebahasaan. Jadi kalian akan berlatih untuk menulis. Tetapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan materi. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi, sebelumnya kita akan sama-sama menyaksikan video cara membuat jagung boseng. Ya, ini ada apa anak-anak? Jagung. Ya. Yang ini kacang tanah. Yang ini kacang hijau. Yang ini garam dan santan. Ya. Perhatikan prosesnya. Ya, ini jagung sudah mulai mendidih ya. Setelah mendidih diaduk ya, diaduk sebentar, tambahkan kacang tanah. Dibiarkan lagi sebentar, kemudian tambahkan kacang. Setelah semuanya sudah mendidih merata, kemudian tambahkan apa? Santan. Ya. Kemudian tambah penyedap sedikit garam. Ya, jadinya seperti ini. Ya, ini hasil akhir dari cara membuat jagung boseng. Ya, baik anak-anak, lewat tayangan video tadi, apakah sudah menunjukkan langkah yang sistematis? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Samuel, silakan. Menurut saya langkah-langkah dalam video tadi sudah jelas dan sistematis. Ya, menurut Samuel langkah-langkah tadi sudah cukup jelas dan sistematis. Tepuk tangan dulu. Kita ke jawaban Samuel. Yang pertama, langkahnya sudah jelas dan sistematis. Ya, pertanyaan kedua. Apakah tayangan video tadi menunjukkan video yang sederhana atau rumit? Mungkin ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Ya, silakan. Menurut saya proses pembuatan jagung boseng sangat sederhana. Ya, proses pembuatan jagung boseng tadi sangat sederhana. Ya, kita tepuk tangan dulu. Pembuatannya sederhana. Ya, baik, terima kasih. Ya anak-anak, kelihatan lezat tidak? Ya, kelihatan
menulis, yaitu kalian perlu memperhatikan jenis-jenis dari teks prosedur. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya. Ada 3 teks prosedur sederhana, prosedur kompleks, dan prosedur protokol. Nah, yang pertama teks prosedur sederhana. Untuk teks prosedur sederhana ini tentu langkah dan tahapnya tidak terlalu panjang dan susunannya sederhana atau simple, ya. Susunannya sangat sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Untuk teks prosedur kompleks sama juga dengan teks prosedur sederhana, tetapi langkah-langkahnya sedikit rumit, ya. Contohnya membuat channel YouTube. Ya, kalau membuat channel YouTube itu kita perlu pelajari langkah-langkah yang rumit sampai dapat membuat sebuah channel YouTube. Atau misalkan anak-anak membuat akun Gmail baru, ya, tambahkan akun. Itu termasuk dalam teks prosedur kompleks karena mempunyai prosedur yang sedikit rumit. Kemudian yang ketiga, protokol. Protokol ini juga tidak serumit seperti teks prosedur kompleks. Untuk teks prosedur protokol ini dia mau sama seperti sederhana. Dia punya tahap atau langkah juga sedikit, tetapi tetap berarah pada lebih sistematis, ya. Baik anak-anak, nah itu ada berpikir. Kalau dengan demikian, dari teks prosedur yang telah dipaparkan, pengamatan video tadi dan jenis-jenis teks prosedur, kira-kira kalian bisa menulis teks prosedur atau tidak? Ya, bisa, ya, bisa. Nah, bagaimana cara menulis teks prosedur, ya? Nah, ini langkah-langkah mengembangkan teks prosedur. Ada berapa langkah di sana? 6. Yang pertama, menentukan topik yang akan ditulis. Yang kedua, mengumpulkan berbagai sumber informasi. Setelah topik yang akan menentukan topik yang akan ditulis, yang kedua yang perlu anak-anak lakukan adalah mengumpulkan berbagai informasi dalam bentuk kerangka. Dan yang ketiga, informasi. Ya, dari kerangka itu anak-anak mengembangkan informasi. Yang keempat, menuliskan judul atau mulai menentukan judul. Saya mau tanya dulu, dari video tadi kira-kira kita tahu judulnya apa? Cara membuat jamu bose atau tutorial membuat jamu bose. Ya, itu contoh, ya. Kemudian yang kelima, pertanyaannya, apakah tadi ada bahan-bahan yang dibutuhkan? Ada. Seperti bawang. Tadi ada bawang, Pak? Iya. Yang bahan yang berikut? Itu semua tidak akan menjadi empuk kalau tanpa air. Tepuk tangan dulu. Kemudian yang berikut, yang terakhir, yang keenam apa? Kalau kita sudah ada alat dan bahan, kemudian langkah kerjanya atau tahapan-tahapannya perlu kita susun secara sistematis. Karena tidak dapat dibayangkan kalau langkahnya kita bolak-balik tidak disusun secara sistematis, berarti tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, baik. Yang berikut, ayo anak-anak silakan menulis teks prosedur sesuai langkah-langkah di atas. Ya, apakah semua bisa? Bisa. Luar biasa. Kalau begitu, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan silakan anak-anak menulis berdasarkan langkah kerja yang ada di LKPD. Ya, anak-anak, ini ada LKPD, silakan diisi
akan diisi sesuai dengan arahan Ibu di depan. Ya, sebelumnya silakan tulis nama dan kelas. Kemudian, ayo silakan anak-anak menulis berdasarkan 6 langkah yang tadi telah Ibu paparkan ya. Ya, silakan mulai. Ibu berikan waktu 10 menit mulai dari sekarang. Halo Moro, apa kabar? Ya anak-anak, ayo silakan menulis teks prosedur sesuai langkah-langkah yang tadi Ibu jelaskan di atas. Ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan kepada kalian ya. Silakan isi dalam LKPD ini dan jangan lupa perhatikan struktur dan kebahasaannya ya. Ya, apakah semua sudah paham? Sudah. Ya, silakan kerja. Anak-anak, kita akan mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian. Yang pertama akan disampaikan oleh Prilly, silakan. Baik, saya presentasikan cara membuat KTP elektronik atau eKTP. KTP elektronik atau eKTP merupakan kartu identitas pribadi warga negara Indonesia yang didukung oleh teknologi scan sidik jari dan retina dan memungkinkan adanya identitas tunggal. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki eKTP. Jika kamu berencana untuk membuat eKTP, kamu bisa mengikuti standar pembuatan eKTP yang dibuat oleh pemerintahan. Berikut adalah prosedur pembuatannya. Cara membuat eKTP diantaranya adalah 1. Pastikan kelurahan atau desa Anda telah mendukung layanan eKTP. Datanglah dengan membawa fotokopi kartu keluarga atau KK dan surat pengantar RT RW ke kelurahan atau desa setempatnya. Ketiga, ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat EKTP dari pemerintah setempat. Yang keempat, petugas akan memasukkan data dan foto Anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data Anda dengan data di KTP Anda. Jika Anda belum pernah mempunyai KTP, isi formulir V1.0101. Yang kelima, masukkan tanda tangan Anda di dalam alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan Anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya, karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM, dan lain-lain. Yang keenam, lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan. Yang ketujuh, pastikan surat panggilan Anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang. Yang kedelapan, tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila EKTP selesai dicetak, Anda akan diberitahu dan dapat diambil di kelurahan atau desa setempat. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Yang berikut kita akan mendengarkan Aprilia mempresentasikan tugasnya. Ya, silakan Aprilia. Ya baik, saya mempresentasikan cara membuat telur mata sapi. Suara lebih keras lagi. Telur mata sapi merupakan makanan yang banyak disukai oleh sebagian besar orang. Biasanya telur mata sapi ini disajikan untuk sarapan, namun membuatnya tidak semudah itu, karena harus mengikuti langkah-langkahnya seperti berikut. Bahan: 1 buah telur garam secukupnya, 3 wortel jika mau memakai sayuran. Langkah kerja: siapkan bahan dan alat yang dibutuhkan, letakkan telepon di atas kompor, nyalakan kompor dengan api yang tidak terlalu besar, masukkan mentega ke dalam telepon dan aduk hingga meleleh. Ambil telur dan pecahkan telepon. Tambahkan garam secukupnya. Jika telur sudah matang, matikan kompor dan angkat telepon. Tiriskan telur sampai menteganya hilang. Letakkan telur di atas piring. Tambahkan topping wortel, potongan wortel dengan pisau. Letakkan wortel di samping telur sesuai dengan selera. Telur mata sapi siap disantap. 2. Cara mencuci tangan yang tepat menurut World Health Organization atau WHO. Selama masa pandemi COVID-19, mencuci tangan menggunakan menjadi salah satu protokol kesehatan yang perlu diterapkan secara rutin setiap harinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari virus yang dapat diperoleh dari kontak dengan sentuhan dari orang lain dan benda. World Health Organization atau WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia memberikan panduan tentang tata cara mencuci tangan yang benar menggunakan sabun. Simak langkah-langkahnya di bawah ini. 1. Menggunakan air bersih mengalir. 2. Basahkan kedua tangan menggunakan air bersih mengalir tersebut. 3. Tuangkan sabun antibakteri sepenuhnya ke telapak tangan. 4. Gosok kedua telapak tangan dengan sabun. 5. Bersihkan sela-sela jari dan ujung tangan. 6. Genggam dan basuhlah ibu jari dengan cara memutar. 7. Gosokkan ujung jari ke telapak tangan supaya bagian kuku dapat dibersihkan dengan sabun. 7. Sabun. Bilas sabun dari kedua tangan menggunakan air bersih mengalir. 8. Keringkan tangan menggunakan tisu atau kain yang higienis. Demikian selesai. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, jadi terima kasih Aprilia dan Prilly yang telah mempresentasikan hasil prosedur mereka. Kalau Aprilia ini ada 2 teks ya, cara membuat telur mata sapi dan cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut standar WHO. Jadi apa yang dipresentasikan oleh kedua teman kalian ini, teristimewa Aprilia dan Prilly, telah memberikan informasi kepada kita. Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Ya silakan. Ini duluan. Menurut saya, kekerasan yang digunakan dalam langkah-langkah perlu diperhatikan kembali seperti
Yang pertama menggunakan partikel dan yang kedua menggunakan kalimat perintah yang diawali dengan kata misalkan, lakukanlah, tambahkanlah dan seterusnya. Ya, baik, terima kasih. Ini kalau begitu Julio sangat memperhatikan atau menyimak apa yang disampaikan oleh kedua teman tadi, sehingga kemudian ia memberikan komentar bahwa perlu memperhatikan langkah-langkah atau penggunaan kebahasaan dalam tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Yang kedua, silakan Altan. Menurut saya presentasi tema kita sudah cukup baik dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dari teks tersebut. Ya, baik. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah memberikan tanggapan dan sudah presentasi di depan. Silakan dulu. Ya. Siapa yang mau maju presentasi? Ya, silakan. Kita berikan semangat dulu. Selamat pagi, guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil menyusun teks prosedur saya. Di sini teks prosedur saya adalah cara memasak nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Berikut cara untuk membuat nasi goreng sendiri. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk proses nasi goreng: 1. Asin sudah dingin, 2. Bawang putih 3 siung, 3. cabai rawit 3 buah, 4. telur 1 butir, 5. bawang merah 3 siung, 6. garam dan penyedap, 7. kecap, 8. minyak goreng, 9. daun bawang. Berikut cara memasak: haluskan bawang putih, cabai rawit, dan kumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga wangi. 2. Masukkan nasi aduk hingga merata. Kemudian masukkan bumbu-bumbu, penyedap, garam, dan kecap secukupnya. 3. Nasi goreng siap dihidangkan, selagi hangat semakin nikmat dan taburan bawang goreng dan kerupuk. Ya, kita tepuk tangan. Oke, kadang-kadang siapa yang dapat memberikan tanggapan atas presentasi teman kalian? Ya, ini banyak nih. Ya, silakan boleh kita di sini. Menurut saya strukturnya sudah jelas, tetapi memperhatikan unsur kemasanannya, khususnya bagian kelamnya. Ya, ya, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, tidak ada ya. Baik teman-teman, terima kasih atas masukannya. Saya Ya, kita tepuk tangan. Ya, baik anak-anak, kita akan masuk dalam evaluasi. Tapi sebelumnya seseorang bantu ibu bersihkan tangan. Ya, anak-anak, ibu akan bagikan soal ya sesuai petunjuk kerjanya. Ini pilihan ganda, silakan kalian kerjakan ya. Bagikan ke belakang. Ya, anak-anak silakan kerjakan dan setelah itu dikumpulkan ya. Ya, baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan sudahi pertemuan kita. Tetapi sebelumnya, siapa yang bisa menyimpulkan
pembelajaran kita hari ini dari KD 4.2 mengembangkan teks prosedur. Mungkin ada yang bisa untuk cari menyimpulkan ya. Yang pertama, silakan. Untuk menyusun sebuah teks prosedur, maka perlu memperhatikan langkah dalam pengembangan teks. Ya, untuk menyusun sebuah teks prosedur, maka perlu memperhatikan langkah dalam mengembangkan. Kita tepuk tangan dulu. Yang kedua, masih ada lagi, silakan. Ya, yang di belakang. Langkah pengembang yang perlu diperhatikan adalah menentukan topik, mengumpulkan informasi, menuliskan dulu bahan-bahan yang akan digunakan untuk menyusun tahapan atau cara. Ya, kita tepuk tangan lagi. Luar biasa, kalian semua adalah anak-anak hebat, luar biasa telah menyimak materi yang Ibu sampaikan hari ini. Dan setelah kesimpulan ini, kita akan merefleksikan pertemuan hari ini. Siapa yang bisa merefleksikan pertemuan kita hari ini? Saya minta salah seorang anak perempuan. Dari tadi hanya anak laki-laki. Ya, silakan. Lewat pembelajaran hari ini kita dapat menentukan pola pengembangan dari sebuah teks prosedur. Ya, dari pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui pola pengembangan dari sebuah teks prosedur. Mungkin ada yang lain dari dari sini? Ya, silakan. Pembelajaran hari ini mengajarkan kita untuk dapat menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Oke, sekali lagi kalian sangat luar biasa telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, bahkan telah merefleksikan pertemuan kita hari ini ya. Jadi apapun yang kalian dapatkan hari ini terkait dengan pembelajaran menulis teks prosedur, kalian ingat, kalian pahami baik-baik dan terus belajar untuk pertemuan-pertemuan dalam materi selanjutnya ya. Apakah semua ini sudah paham? Oke, terima kasih banyak. Ya anak-anak, Ibu sudahi pertemuan kita hari ini dan sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya. Selamat siang semua. Siang, Ibu. Siap.